warahmatullahi wabarakatuh. Media Patroli Indonesia TV bersama saya Edo Patroli. Saksikan berita selengkapnya. Sebanyak 150 orang mengikuti acara Saresehan Perkoperasian dengan tema membangun koperasi untuk kesejahteraan anggota masyarakat meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkeadilan, bertempat di Gedung Dekopinda, Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023. Diawali pembukaan Saresehan Perkoperasian, para peserta dan tamu undangan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan dilanjutkan menyanyikan lagu Mars Koperasi. Pada sambutan Ketua Dekopinda Kabupaten Ciamis diwakili oleh Dr. Haji Toto Marwoto, MPD, ia sangat mengapresiasi dengan adanya acara ini. Toto Marwoto mengatakan, dalam kepemimpinan atau pengurus harus jujur dan benar. Yang nggak pelin-pelan. Itu ciri contoh dari sebuah kepemimpinan yang baik. Apa yang diucapkannya, apa yang dilaksanakannya itu selalu lurus, bergaris lurus. Jadi tidak mencela-mencela atau tidak menceng, ya. Sehingga saya yakin di dalam kepengurusan di koperasi, kalau pemimpinnya, nakhodanya itu betul-betul dia bisa melakukan apa yang dia sampaikan dan dilakukan dalam implementasi perbuatannya, saya yakin ini akan mudah. Kita tidak perlu. Itu dia, ya. Salam ke kepala dinas. Sahabat saya sejak kecil. Jadi sahabat saya kecil, SMP SMA-nya satu sama. Coba kita lihat di figur koperasi dan UKM di Indonesia. Jadi kita lihat di slide kedua. Di slide kedua ini ada yang besar, yang G20 itu, yang PDB-nya besar. 2025 nanti Cina akan menjadi negara dengan PDB terbesar dunia. Amerika turun nomor 2. Ini proyeksi dari beberapa pakar dunia dan ahli pembangunan dunia. Indonesia bertahan di 4 atau ke-5. Kalau PDB-nya Indonesia 10.000 triliun, misalnya itu. Kalau anggaran APBN kita hanya sekitar 2.800-2.900 triliun, Bapak Ibu sekalian. APBN kita itu hanya 2.900. Ciamis itu jumlah anggotanya bisa jadi sampai 1 juta, karena penduduk Ciamis luas dan kooperasinya banyak. Demikian dari saya, kurang lebih mau dimaafkan. Semoga berkah. Sekali lagi saya dan Pak Agung sebentar lagi mau izin ke Kuningan. Kemudian ini yang teman saya dari Mbak Feby, timnya Mbak Miranti, sudah tinggal di Ciamis. Kalau ada mau boleh datang ke sewa ganggang. Semoga di ketularan Ratu Galuh gitu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan dari Saresehan ini tentu sebagai bagian dari silaturahmi dari teman-teman untuk sharing pendapat terkait dengan kondisi koperasi khususnya di Kabupaten Ciamis, plus bagaimana perkembangan dan perubahan yang harus dilakukan di masa depan. Karena tantangan lingkungan strategis kita berubah, kebutuhan masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi, plus adanya keinginan melakukan
perubahan terkait dengan penyediaan barang dan jasa. Sehingga salah satu yang perlu kita sosialisasikan adalah tentang bagaimana operasi menggunakan teknologi digital. Karena digitalisasi menjadi keniscayaan yang harus dilakukan oleh semua pelaku bisnis, baik skala kecil, skala menengah maupun pelaku bisnis termasuk badan usaha koperasi. Untuk apa? Untuk melayani anggota yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah. Karena era ke depan adalah era teknologi digital yang memberikan dampak yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi. World Economic Forum mengatakan bahwa teknologi menjadi new engine bagi pertumbuhan ekonomi baru. Nah, itu yang harus dilakukan, dan koperasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang baru. Harapannya Pak? Harapannya adanya beberapa langkah yang harus dilakukan oleh gerakan koperasi, khususnya di Kabupaten Ciamis atas komando dan koordinasi yang dilakukan oleh Ketua Dekopinda Pak Haji Maman. Harapannya pertama adalah adanya perubahan mindset. Karena untuk beradaptasi harus dimulai dari perubahan cara berpikir. Setelah itu cara bersikap, mengambil keputusan, dan cara bertindak. Untuk apa? Untuk melakukan dua hal, transformasi bisnis dan digitalisasi koperasi. Nah, yang kedua adalah bagaimana menyadarkan bahwa dibutuhkan infrastruktur. Setelah konsep berpikirnya berubah, dibutuhkan infrastruktur. Nah, infrastruktur yang bisa dijangkau oleh koperasi itu yang kita diskusikan. Karena memang mahal infrastruktur teknologi digital, tetapi Dekopin berusaha untuk bisa memenuhi semurah mungkin. Yang ketiga adalah bagaimana mengimplementasikannya. Perubahan dari berpikirnya sudah berubah, infrastrukturnya ada, bagaimana mengimplementasikan. Dan yang keempat, langkah yang dilakukan oleh gerakan koperasi di Kabupaten Ciamis dan Indonesia secara umum itu adalah melakukan membangun ekosistem. Jadi semua stakeholder harus mendukung, termasuk anggota, pengurus, pengawas, pemerintah, termasuk masyarakat, sehingga mereka menyadari bahwa koperasi sudah melakukan perubahan. Koperasi menjadi satu entitas bisnis yang dikelola secara profesional dan bisa membangun kepercayaan di internal koperasi maupun di kalangan koperasi Indonesia. Koperasi harus dibangun dan atas dasar komitmen yang kuat bahwa usaha ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, tidak menyalahi SOP, kemudian tidak main-main dengan uang titipan, karena itu titipan anggota semuanya. Kalau dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, dengan jujur, profesional, maka insya Allah semuanya juga bisa untung. Ini masalah tantangannya adalah bagaimana saat ini kita tetap untung dalam segala cuaca, dalam segala keadaan. Sekali untung. Koperasi, ayo, ayo, ayo.
Edo mengabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.